Ya pada saat tidak diberikan soban seperti pandemi, euforia dia. Pengusahanya liburan ke luar negeri terus gitu ya. Sementara buruhnya orang-orang kita itu, waduh makannya aja mungkin tempatnya tidak manusiawi. Halo Sobat Sneakerian dimanapun Anda berada. Balik lagi dalam podcast LI Channel dalam program Sneakers seputar dunia kerja. The best. Ya, kita masuk ke episode kelima. Dan di episode kali ini agak dingin suasananya gitu. Dan udah saya pakai jaket terus ada teh nih. Ngeteh dulu kali ya. Nah Sobat Sneakerian dimanapun Anda berada, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai PHK dan juga isu mengenai pegawai yang dirumahkan selama masa pandemi COVID-19. Nah, kita di episode kali ini kita akan menyambung episode yang sebelumnya mengenai hal tersebut dan sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Kadik Trianto selaku praktisi ketenagakerjaan di Jakarta. Iya. Selamat datang Pak. Selamat datang kembali. Ngeteh dulu Pak. Oh iya. Udah ada. Iya, ini tumben ini dikasih teh ya. Karena dingin ya. Iya. Ya soalnya yang lalu kita udah ngobrol panas, lama-lama dingin ya. Iya. Akhirnya kedinginan. Iya. Dan udah ada teh. Iya. Makasih loh. Baik. Iya. Oke. Nah Pak, kita sambung obrolan episode sebelumnya mengenai pegawai yang dirumahkan dan lain sebagainya. Nah tadi di episode sebelumnya Bapak juga sering menggencarkan negara hadir gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya Pak, bagaimana peran negara hadir itu di tengah-tengah pegawai-pegawai yang tadi dirumahkan seandainya mereka tidak mendapatkan hak-hak yang tadi seharusnya sudah mereka dapatkan, karena memang di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa meskipun dirumahkan pegawai itu masih tetap harus mendapatkan hak-hak pekerjaannya. Mungkin ada penyesuaian misalnya seperti transport yang ditiadakan dan lain sebagainya, tapi untuk hak gaji pokok dan lain sebagainya itu wajib gitu kan. Nah ini bagaimana peran negara hadir gitu kan ketika ada perusahaan-perusahaan atau ada pihak-pihak yang tidak dengan secara sengaja itu tidak memberikan hak-haknya kepada pegawai itu sendiri Pak. Ya oke, Mas Rifki ya. Lagi-lagi saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu. Ya. Kalau negara hadir berarti ada kepentingan. Iya. Ada kepentingan apa? Kepentingan yang real dan itu merupakan kewajiban konstitusi. Ya, karena adanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu disebut dengan hadirnya negara. Bagaimana kehadiran negara bentuk real ya kan di dalam masa pandemi, khususnya terkait masalah-masalah perburukan, masalah ketenagakerjaan. Contoh tadi yang Mas Riki sebut, kalau dirumahkan dia merasa dizolimi karena haknya tidak diberikan, maka melalui aparat-aparat kita ya, melalui petugas-petugas namanya pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan ya, di sanalah ya negara hadir, dititipkan kepada pundak para pegawai pengawas ketenagakerjaan ya. Dahulunya lebih kerennya tuh labor inspector lah gitu ya, namanya saja inspektur. Iya. Ya inspektur tuh mesti tegas. Iya. Ya contoh kayak inspektur bola misalnya, kan tugas dia kan modalnya dia sempritan ya. Sempritan tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Fluid ya, fluid itu daerah. Priwitan. Ya priwitan lah. Iya. Kayak waktu kecil dulu ya. Iya. Itu main priwitan gitu kan. Nah inspektur tuh modalnya adalah priwitan ya. Bagaimana dia bisa membunyikan, nah, itulah hadir namanya negara melalui petugas-petugas kita. Nah, pengawas ketenagakerjaan fluidnya ya, alat untuk melakukan rem kontrol adalah peraturan perundangan. Makanya negara di dalam memberikan penugasan kepada aparatnya namanya pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan, dibekalilah namanya peraturan perundangan. Untuk apa tugasnya? Dia memotret apakah benar tadi yang dirumahkan melaporkan misalnya merasa dizalimi, apakah benar haknya tidak diberikan. Nah, aparat atau petugas ini, para inspektur ketenagakerjaan ini hadir mewakili negara melakukan pengecekan. Apakah benar kan gitu kan?
begitu ada kebenaran, fakta administrasi, fakta lapangan, fakta yuridis ya yang merujuk kepada adanya pelanggaran, maka pengawas ketenagakerjaan itu punya kewajiban untuk melakukan penetapan terkait dengan hak apa yang belum diberikan. Kemudian dia punya kewenangan untuk memberikan perintah kepada pengusaha agar segera dan sesegera mungkin memenuhi kewajibannya. Jadi jangan khawatir bahwa di hukum perburuan kita negara betul-betul hadir. Tetapi sekali lagi rekan-rekan pekerja, rekan-rekan buruh juga harus menyampaikan kalau memang ada persoalan-persoalan yang merasa tidak adil, silahkan disampaikan karena aparat-aparat ini kan juga jumlahnya terbatas ya, sehingga kalau tidak ada informasi tentunya kemungkinan untuk diketahui adanya pelanggaran atau ketidakadilan itu sangat kecil. Nah, di DKI Jakarta khususnya melalui sistem Jaki, silakan masyarakat mengadu ya dalam jaringan CRM nanti oleh petugas dalam waktu 1x24 jam. Pastikan unit reaksi cepat yang ada di kantor dinas tenaga kerja itu sudah melaksanakan fungsi negara. Dia hadir melakukan tindakan-tindakan di lapangan secara administrasi dan kalau memungkinkan tindakan-tindakan represi. Jadi bagi teman-teman pekerja tadi juga jangan hanya diem aja, akhirnya peran negara pun jadi tidak bisa maksimal karena sebetulnya negara itu sudah hadir gitu kan. Iya, jadi perannya. jangan pasrah gitu ya dengan apa yang dia didapat. Kalau memang merasa tidak adil ya sampaikan. Nah, tapi ketidakadilan tadi nanti harus didukung juga. Kalau misalnya Mas Rifki merasa tidak dibayar upahnya, Mas Rifki dalam pengaduan atau melaporkan kepada negara, kepada pemerintah ya, dalam ini melalui Dinas Tenaga Kerja di jajaran pengawas ketenagakerjaan, silakan disampaikan bukti-bukti. Misalnya selama ini pembayarannya ada transfer melalui bank misalnya gitu ya, atau ada bukti pembayaran bentuknya slip gaji misalnya, sampaikan bukti-bukti itu ya, sehingga nanti sebagai alat bagi aparat atau petugas untuk melakukan cross check secara nyata di lapangan kepada pengusaha. Tuh gitu sobat-sobat sneakerian pekerja dimanapun Anda berada. Jadi jangan diem aja, silahkan lapor tadi lewat aplikasi Jaki. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa untuk memproses di Jakarta ya, untuk di daerah tentunya masing-masing punya pola dan punya sistem sendiri. Tapi intinya adalah negara itu benar-benar hadir untuk melindungi para pekerja, dan tapi di sini juga perlu peran pekerja untuk sama-sama menginformasikan atau memberitahukan bagaimana apakah ada hak-hak yang dizolimi sehingga itu bisa diluruskan kembali. Apalagi Mas Rifki ya, isu-isu belakangan ini yang lagi tren gitu ya, bahwa itu gaya baru nih dari pengusaha ya atau pemberi kerja. Awalnya dia dirumahkan, ya kan? Pelan-pelan gajinya dikurangi, pelan-pelan di PHK sepihak. Lah ini trik atau cara-cara yang harus diwaspadai oleh serikat pekerja, serikat buruh atau pekerja itu sendiri. Harus diwaspadai. Begitu ada gejala-gejala ke sana, cepat ditanyakan kepada pengusaha arah hubungan kerjanya kemana. Kalau merasa itu arahnya adalah pengakhiran, ya silakan bicara secara bipartit. Kalau itu tidak terselesaikan, silakan membuat aduan seperti itu. Ya, terbuka. Jadi negara membuka diri ya kepada warganya. Nah, ada nggak sih Pak? Tadi kan mau tidak mau perusahaan itu ketika untuk kondisi efisiensi dan lain sebagainya itu mereka mau tidak mau itu harus mem-PHK. Tapi ada nggak sih aturan atau larangan yang perusahaan itu tidak boleh mem-PHK atau larangan perusahaan itu nggak boleh mem-PHK karyawannya? Iya betul. Dalam kondisi-kondisi apa? Misalnya buruh dalam keadaan sakit, baik itu sakit karena COVID misalnya. Sekarang kan misalnya dia harus isoman misalnya. Selama isoman tidak boleh ada namanya aksi PHK. Kan sekarang kan marak juga isu-isu lagi tren nih ya. Karena terkonfirmasi positif dia isoman gitu kan. Tahu-tahu dapat surat ya PHK. Ya ampun, sedih banget ya kan. Makanya ini cara-cara ini dilarang oleh aturan, oleh peraturan perundangan ya. Di sana sudah jelas ya bahwa PHK atau pengakhiran hubungan kerja itu ada hal-hal yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Di masa pandemi khususnya saya ingin menyampaikan, menekankan kepada para pengusaha,
sangat tidak dibolehkan. Oke. Ya, itu diatur juga di dalam surat keputusan kepala dinas tentang pelaksanaan prokes selama pandemi COVID ini, apalagi di masa PPKM apa nih Darurat. level 4 Iya, ya. level 4 PPKM level 4 masih sekarang. diperpanjang nih Mas Rudi Iya. ya. Nah, kita harapkan sih nggak diperpanjang lagi, tetapi diperpanjang lagi. Iya. Mudah-mudahan ya pengusaha tuh semakin menyadari. Nah, jadi boleh juga ini menjadi satu apa ya, alat kontrol bagi badan usaha. Bagaimana mengelola usaha itu ya, jangan euforia. Iya. Ya, pada saat tidak diberikan cobaan seperti pandemi, euforia dia. Pengusahanya liburan ke luar negeri terus gitu ya. Sementara buruhnya orang-orang kita itu waduh makannya aja mungkin tempatnya tidak manusiawi seperti itu. Lah ini harus dijaga hubungan yang baik, namanya hubungan industrial yang berasaskan kepada Pancasila. Apa itu hubungan industrial yang berasaskan Pancasila? Tentunya norma-norma lebih dikedepankan, bukan emosional, tapi norma yang dikedepankan. Norma yang mana? Ya norma hubungan kerja. Terkait apa? Terkait dan hak dan kewajiban para pihak. Oke, luar biasa. Ngeteh dulu, Pak. Oh ya, enggak. Iya, terima kasih ya. Alhamdulillah nih mbaknya sudah buatin teh. Oke, Pak. Tadi kan orang ada larangan kalau mereka isoman itu tidak boleh apa namanya di PHK gitu. Nah, bagaimana dengan pekerja-pekerja perempuan yang juga mereka kan akan mengandung atau istilahnya hamil seperti itu. Nah, itu bagaimana dengan aturan tersebut juga? Nah, ini dia masalahnya, ya kan? Ini gila jahat. Manusia kok ada yang jahat ya? Banyak, Iya. Pak. Kita kan harus sadar bahwa manusia itu terlahir dari rahim seorang ibu. Iya. Ya, harusnya kaum pria ya. Kaum pria itu lebih bagaimana memahami ya. Bagaimana memahami pasangannya, memahami lawan jenisnya, dalam ini wanita tentunya. Saya hanya menggarisbawahi laki dan perempuan saja ya, wanita dan pria. Nah, di dalam pelaksanaan protokol COVID-19, Kementerian Kesehatan sudah sangat tegas, sangat keras. Kementerian Ketenagakerjaan sudah sangat tegas. Kepala Dinas Tenaga Kerja sangat tegas dalam aturan-aturannya. Peraturan daerah juga sudah mengatur ya. Dimana kalau wanita hamil ya itu tidak diizinkan sama sekali melakukan aktivitas bekerja di tempat kerja. Kenapa? Ini semua dalam rangka memberikan perlindungan. Bagi siapa? Bagi dirinya si pekerja ya, yaitu yang perempuan tadi ya. Kemudian bagi janin yang dikandungnya. Karena orang hamil itu termasuk yang komorbid. Artinya ini satu kondisi yang memang sangat membahayakan. Jadi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, wajar kalau pimpinan daerah kita ya, kalau kita tidak salah Pak Gubernur itu sempat sangat keras ya melakukan teguran kepada pengusaha yang didapati ya kan mempekerjakan pekerja hamil. Ya, sempat viral tuh masih kan. Ya itu salah satu contoh hadirnya negara. Jadi Pak Gubernur DKI Pak Anies tuh luar biasa, sangat menghargai kaum wanita. Jadi apalagi kita harus menghargai ya. Anggap bahwa lawan jenis kita itu adalah ibu kita. Semua terlahir dari rahim ibu ya, kecuali kita terlahir dari rahim yang lain, saya nggak tahu ya. Makanya negara sangat mengatur itu dari masa pandemi ini dan tidak boleh selama dia dirumahkan ya, diistirahatkan karena sedang hamil, tidak boleh kemudian dia di PHK. Kenapa? Karena dia bukan kehendaknya. Ya, tapi kehendak dari aturan yang mana? Yang membuat syarat-syarat ya kan, syarat-syarat kerja selama penerapan protokol COVID-19 ini. Berarti selama 9 bulan mereka hamil itu ya benar-benar tidak boleh bekerja dan juga tidak boleh di PHK. Ya, gitu. Dan haknya tetap harus dibayarkan. Kalau tidak diberikan, silakan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah gitu para bunda-bunda gitu. Jadi tenang aja nih calon-calon bunda gitu. Nah kalau begitu Pak, jadi apa nih yang menyebabkan itu perusahaan itu tadi kan yang tidak boleh perusahaan melakukan PHK. Nah sementara itu apa yang menyebabkan atau justifikasi perusahaan itu boleh melakukan PHK? Ya sebetulnya ini sangat alami ya, misalnya pekerja meninggal dunia itu kan alami ya. Nah kalau pekerja meninggal dunia otomatis berarti ada PHK tuh, itu alami. Kemudian karena habisnya kontrak atau perjanjian kerja, namanya perjanjian kerja waktu tertentu itu kan berarti waktunya terbatas dari bulan A ke bulan B seperti itu ya. Karena itu kemudian selesainya satu pekerjaan
Tetapi ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya singkat. Ya, kalau dahulu sebetulnya itu ada namanya pemburuan pekerja, sekarang kan nggak ada lagi di Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Kemudian adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga dari perselisihan itu sendiri. Jadi misalnya ada persoalan-persoalan perselisihan ketenagakerjaan berproses sampai ke Pengadilan Hukum Industrial atau PAI di pengadilan negeri setempat, kemudian ada putusan yang inkrah, itu juga hal yang menyebabkan terjadinya pengakhiran hubungan kerja. Kemudian adanya atau kejadian tertentu. Nah, yang seperti apa? Seperti force majeure, termasuk kebangkrutan atau kepailitan. Itu kan keadaan tertentu ya. Boleh, dan itu memang berakhir ya. Tetapi kalau itu kepailitan, pengusaha wajib mengedepankan hak-hak daripada buruh yang belum diberikan. Ya, misalnya karena utangnya terlilit utang banyak gitu ya. Kemarin aja orang mau nyumbang 2T ya. Hoax, Pak. Beneran tali. Di prank kita. Iya, padahal kita lagi sulit, tapi alhamdulillah kalau ada orang bisa bantu sebesar itu ya. Nah, tapi itu menyenangkan lah, menyenangkan hati, minimal meningkatkan imun, ya kan? Iya dong. Nah, kalau di dalam kondisi-kondisi tertentu tadi terjadilah hubungan kerja secara otomatis, tetapi ada syarat dan ketentuan. Di mana ya harus diatur dalam peraturan perusahaan, diatur dalam perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak. Sehingga kembali lagi bahwa apapun pengakhiran hubungan kerja itu harus berdasarkan kepada norma, kepada aturan atau regulasi yang mengaturnya. Jadi nggak boleh semena-mena gitu. Enak aja lu merasa bangkrut padahal lu uangnya dititipin di bank lain gitu kan. Di sini lu bilang gue pailit gitu kan. Nah, kan harus 2 tahun belakangan harus ada neraca keuangannya kalau Anda bilang pailit seperti apa. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan ya para pengusaha bilang pailit akhirnya. Ingat loh, para inspektur ketenagakerjaan di Indonesia ini itu dibekali dengan mata elang dia. Ya, mata elang itu sekali melihat itu bisa menerawang kebohongan-kebohongan dari para pengusaha. Hati-hati tuh para pengusaha. Nah teman-teman, sobat sneaker yang dimana-mana berada, tadi kita udah banyak banget bahas diskusi mengenai di episode sebelumnya juga tentang PHK dan juga pemutusan hubungan kerja dan juga isu dirumahkannya para pegawai. Nah, yang bisa diingat bahwa teman-teman, meskipun kalau teman-teman di rumah itu mendapatkan situasi harus dirumahkan, tadi ingat yang tadi Pak Kadif bilang bahwa teman-teman masih punya hak untuk mendapatkan misalnya gaji pokok dari teman-teman itu sendiri. Nah, kalau teman-teman merasa dizolimi dan lain sebagainya, teman-teman bisa laporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat gitu ya. Dan kalau di DKI Jakarta, teman-teman bisa download aplikasi Jaki ya. Saya juga pernah tuh waktu download aplikasi Jaki itu. Nah, tinggal dilapor ke situ. Lapor uang hilang. Lapor ya itulah Pak, tertahuan lagi. Nah teman-teman bisa laporin di situ dan di situ termasuk satu lagi ketinggalan Mas Rifki ya. Jadi jangan pernah pengusaha mem-PHK karena pekerja melaporkan di tempat kerjanya ada yang terkonfirmasi positif. Ya begitu pengusaha itu balas dendam, maka negara akan hadir kembali, akan memberikan penghukuman yang lebih kuat lagi. Gitu. Jadi teman-teman jangan takut. Kita negara benar-benar hadir untuk melindungi sobat sneakernya dimanapun Anda berada. Nah episode kali ini kita cukupkan sampai pembahasan tadi, dan sampai ketemu di episode berikutnya akan membahas topik-topik yang lebih seru lagi. See you.